Nah, di sini ada berita yang unik ya, yaitu ketika Lebaran kan ya, apalagi Presiden Joko Widodo ya, sebagai kader PDIP seharusnya juga ya yang lebih tua lah, yaitu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Tetapi juga sampai hari ini tanggal 17 April juga tidak ada ya, yaitu pertemuan antara Presiden Joko Widodo di kediaman Megawati Soekarno Putri. Ya, apalagi memang saat ini juga hari Lebaran, hari memaaf-maafkan, apalagi juga setelah Pilpres, banyak manuver-manuver politik dari Presiden Joko Widodo yang sungguh di luar dugaan dan bahkan juga bisa jadi menyakiti perasaan dari Ibu Megawati di situ. Di sini dari Detik News, yaitu PDIP ungkap hubungan Megawati Jokowi tegaskan tak ada pertemuan Lebaran. Ya memang pada waktu lalu juga diketahui yaitu di sini yaitu bersama cucu-cucu di Lebaran hari kedua saya turut menyapa dan mengucapkan salam hangat kepada seluruh masyarakat Medan. Artinya di sini Presiden Joko Widodo itu malah terbang ke Medan yaitu setelah open house di Istana Negara. Di situ malah terbang ke Medan. Wow, ada apa di sini ya? Ya seharusnya kalau menurut adat ketimuran ya, seharusnya yang lebih muda itu mengunjungi yang lebih tua. Ya seperti anak dan menantu dari Presiden Joko Widodo seharusnya berkunjung ke bapaknya. Kurang lebih seperti itulah. Tetapi di sini malah Presiden Joko Widodo terbang ke Medan. Kalau kita ketahui di Medan kan di situ ada Bobi Nasution, juga ada Kahiyang, yaitu putri dari Presiden Joko Widodo. Entah di sini ada apa ya? Apakah untuk menarik perhatian publik? Kita ketahui kan Bobi Nasution juga mau mencalonkan yaitu sebagai gubernur pada pilkada serentak besok. Nah, apakah ini juga termasuk terkait pencalonan Bobi Nasution? Ya semuanya menerka-nerka demikian. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen itu seperti apa? Ketika yaitu Presiden Joko Widodo di sini Lebaran di hari kedua malah datang ke Medan. Di sini dari Marquez, yaitu mulai ngobrak-ngabrik sumut bagi bansos. Ya terus terang, semuanya memang tertuju kepada siapa? Kepada Bobi Nasution. Kepada Bobi Nasution yang akan maju pada pilkada serentak 2024. Di sini dari Oki Firyanda, horas Pak, takjub saya, tak terpikir bakal ada fasilitas sebagus ini di Samosir. Puluhan tahun wisatawan dibikin alamiah saja. Di sini dari Telas Dodo, sehat selalu Pak Jokowi, sehat selalu Pak D. By the way, yang cari fotografer boleh cek profil ya. Di sini memang sangat-sangat mengejutkan sekali. Di hari kedua bukannya datang ke Ibu Megawati, yaitu sebagai kader ya seharusnya datanglah ke Ibu Megawati. Seperti apa yang dilakukan oleh Menteri-Menteri Presiden Joko Widodo. Di situ di hari pertama, di situ Menteri Sri Mulyani, Menteri Retno Marsudi, Menteri PUPR, dan bahkan juga Menteri Gunadi Sadikin bahkan juga melakukan pertemuan di kediaman Ibu Megawati pada hari raya pertama. Seharusnya juga diikuti oleh Presiden Joko Widodo ya. Seharusnya Presiden Joko Widodo yang lebih muda itu ya datanglah ke Ibu Megawati, apalagi juga di hari Lebaran ini. Ya saya berharaplah pertemuan Ibu Megawati dan Presiden Joko Widodo itu tercapai, terlaksana. Entah setelah Lebaran atau setelah putusan Mahkamah Konstitusi besok. Di sini dari teka-teki, bodoh amat. Di sini dari anti dinasti, rela sowan ke kampung mantu demi ngindari ibu angkat. Udah saling maaf-maafkan belum? Di sini banyak komentar-komentar dari para netizen ya. Dari sini saya juga penasaran ya, yaitu berita dari Detik News, yaitu PDIP ungkap hubungan Megawati Jokowi, tegaskan tak ada pertemuan Lebaran. Nah di sini Sekjen PDIP Hasto mengungkap hubungan antara Ketum PDI Megawati
dengan Presiden Joko Widodo setelah konsultasi pemilu 2024. Hasto lalu menyinggung soal prinsip. Ya, ketika konstitusi sudah dikhianati, ketika demokrasi sudah dikebiri, ketika supremasi hukum sudah dilanggar, lalu spirit anti-nepotisme, kolusi dan korupsi, kemudian bersema dengan dukungan kekuasaan, apakah ini kita biarkan? Lalu, sebagai bangsa pejuang, kita kan punya suatu prinsip, kata Hasto di gedung MK. Di sini Hasto menegaskan tidak ada pertemuan antara Megawati dan Jokowi usai Lebaran. Hasto mengatakan video viral yang dinarasikan pertemuan Megawati dengan Jokowi saat Lebaran itu tidak benar. Jadi saya mau klarifikasi juga bahwa video yang beredar tentang pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi pada saat Lebaran itu sama sekali tidak benar. Tidak ada pertemuan, ungkapnya. Hasto menyebut pertemuan hanya terjadi dengan pihak yang memperjuangkan kepentingan bangsa. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan ya, yaitu Presiden Joko Widodo itu seperti apa ya. Saya di sini juga sangat gimana gitu, seharusnya sebagai kepala negara itu ya meluangkan waktu lah. Walaupun kepentingan politik yang berbeda, seharusnya juga yang lebih muda, apalagi juga kader dari PDI, seharusnya juga datang lah bersilaturahmi ke Ibu Megawati. Menurut saya itu yang paling tepat ya. Nah, dari sini bahkan juga dikomentari oleh Stefan Antonio. Libur Lebaran kemarin Presiden Joko Widodo pergi ke Medan memperkenalkan cucunya pada satwa. Presiden Joko Widodo mengajak cucu-cucunya melihat satwa The Hill Hotel and Resort. Bagus-bagus dan keren-keren satwanya di sana guys. Tapi kok bapak nggak ajak cucunya lihat satwa di Medan Zoo sih pak? Padahal Medan Zoo butuh banget exposure, apalagi ini orang nomor 1 di Indonesia yang datang. Oh iya, malu ya Pak, Medan Zoo-nya kondisinya mengenaskan. Soalnya nanti bisa ngerusak pencitraan calon gubernur Sumut. Ya memang di situ banyak komentar-komentar dari para netizen dan bahkan netizen-netizen menyebut ya setidaknya di situ ada ya pertemuan membahas tentang politik, pencalonan gubernur dan lain sebagainya. Bahkan pada waktu lalu di komentar-komentar netizen di sini ada yang menyebut wah akan membagikan bansos di sini, yaitu ketika Bobi Nasution akan mencalonkan sebagai gubernur misalnya. Nah, dari sini bahkan juga dikomentari oleh The Gracie Chicken, itu Bonbin yang kagak sanggup ngasih macan-macannya yang sampai mati 5 ekor. Ngasih makan piaraan saja nggak becus, tapi badan doang tambah. Ya seperti itu, ini hotel emang sengaja punya banyak hewan liarnya ya, penasaran siapa ownernya. Bisikin dong, ya itulah salah satunya. Kebetulan aku orang Medan, kalau menantunya menang di Pilgub Sumut berarti ada yang tidak beres dengan demokrasi yang tidak baik-baik saja. Nah, di sini bahkan juga ada orang Sumut. Kalau memang Bobi Nasution di situ dipilih oleh masyarakat Sumut berarti memang demokrasi tidak baik-baik saja. Ya, tetapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat. Kalau misalkan masyarakat itu ya senang dengan kinerja dari Bobi Nasution ya dipilih. Tetapi kalau cuma hanya pencitraan dan mengandalkan, yaitu peran dari Presiden Joko Widodo menurut saya juga jangan dipilih. Karena kita memilih pemimpin itu yang benar-benar terbukti, yang benar-benar sudah teruji, yaitu kinerja dan lain sebagainya. Menurut saya itu poin yang paling penting. Tetapi yang lebih penting lagi adalah menurut saya siapapun presiden dan wakil presidennya mendatang semoga saja bisa merealisasikan semua program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.